Aduh guys, panas sekali ya guys ya. Buset dah. Gila, 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 panas banget coy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama JP Vlog 96. Oke guys, jadi ini siang-siang gini panas banget ya. Jam setengah 2 kita mau ke Jakarta guys. Kita panasin dulu sebentar ya. Oke, kita berangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi siang-siang gini ya, cuaca yang begitu terik sekali. Kemarin sore sempat hujan, padahal ini siang ini malah panas banget guys. Jam setengah 2 kita mau ke Jakarta. Seperti biasa hari Senin ya guys, kembali ke setelan pabrik guys. Kerja lagi guys. Wanjay, rame sekali. Kita isi bensin dulu ya guys ya. Tinggal sebatang guys, takutnya nggak nyukup nih. Udah pasti sih nggak nyukup kalau ke Jakarta, satu batang. Kalau ke Jakarta dari Depok itu sekitar berapa? 40 kilo gitu. Itu hampir 2 liter guys. Waduh, duitnya nggak ada lagi guys. Berapa nih? Udah isi seadanya aja lah ya. 1, 2, 3, 4, 20 guys. Pakai ATM aja lah. Ntar kita nggak megang duit guys. Aduh. Aduh gila guys, yes panasnya. Males tuh kalau berangkat jam-jam segini guys. Panas banget loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat lagi guys. Wuhuu, enak sekali. Oke guys, jadi di konten kali ini kita mau sedikit ngebahas tentang bagaimana cara perawatan motor 250 cc ya guys ya. Tentunya di R25 ini, karena kemarin itu banyak yang bertanya-tanya, Bang gimana sih ngerawat motor di cc 250 gitu. Apakah sama dengan motor ya
pada umumnya gitu, entah itu 150 atau 125 atau sebaliknya gitu ya kan. Jadi di video kali ini gue bakal bahas ya. Oke guys, jadi bagaimana cara merawat motor 250 cc apalagi dengan motor firing ya kan, gimana perawatannya, apakah sama dengan motor pada umumnya ya kan, entah itu 120 cc, 150 cc, 160 cc ya kan. Oke, jadi yang pertama tentunya ya pastinya sama lah guys dengan motor pada umumnya ya kan, entah berapapun cc nya itu. Yang pertama yaitu motor harus wajib sering dipanasin guys. Kalau misalkan motor nggak dipakai minimal 2 hari 3 hari harus dipanasin lah ya guys ya. Karena apa? Karena manasin motor itu sangat penting. Yang pertama karena buat memperlancarkan sirkulasi pada oli mesin ya guys ya. Karena kalau motor diem kan pasti olinya itu turun semua ya, ngendap di bawah guys. Jadi mesin bagian atas itu tidak terkena oli gitu. Jadi sebaiknya sebelum kalian pakai, apalagi motor yang udah lama dokrok ya di rumah gitu. Karena kalau motor-motor kayak gini kan pasti jarang kepakainya ya kan. Jadi minimal kalau mau dipakai dipanasin dulu guys, biar mesin pada motornya itu terkena oli guys, kena sirkulasi olinya dulu gitu. Terus pentingnya lagi, kalau motor-motor firing kayak gini ya kan, motor-motor sport udah pasti itu kan nggak ada engkolnya ya guys ya, nggak ada engkolnya. Jadi ini cuma ngandelin starter dari aki gitu. Jadi kalau misalkan motor nggak dipanasin, biasanya itu aki kagak ngisi guys. Jadi harus wajib ya dipanasin dulu biar akinya ngisi guys, biar bisa nyalanya gampang gitu. Karena kalau motor-motor sport gitu tuh nggak ada engkolnya, susah guys. Kalau lama nggak dipanasin pasti akinya ngedrop gitu. Kalau motor-motor yang ada engkolnya kan walaupun aki ngedrop masih bisa diengkol ya kan. Tapi kalau kayak motor-motor firing gini, motor sport tentunya itu udah susah guys. Kalau aki udah nggak ngangkat, udah nggak bisa nyala guys gitu. Terus selanjutnya pendingin guys, bagian pendingin seperti radiator ya guys ya. Karena motor-motor kayak sport kayak gini, motor firing kayak gini, apalagi 250 cc ya kan, udah pasti kan mesinnya beda ya kan, jadi gampang panas ya kan. Jadi harus dicek itu bagian pendingin guys, radiatornya ya kan. Di bagian penyimpanannya kalian cek-cek tuh kurang apa enggak ya kan, takutnya tekor gitu. Jadi kalau misalkan tekor atau kurang gitu, lebih baik segera diisi lagi guys, biar aman guys. Soalnya apa, kalau motor-motor kayak gini tuh cepet banget panas guys. Motor 250 tuh cepet banget panas. Kemarin saya pakai 150 aja panasnya lumayan, apalagi ini 250 cc guys. Bagi saya itu udah panas banget loh, apalagi kalau posisi di jalan di Jakarta ya kan. Ya gimana lah, kalian tahu yang jalanannya macet, cuaca panas. Kalau kena macet ya udah motor bener-bener sangat panas guys. Jadi hal terutama yang harus kalian cek ya, selain mesin ya, selain apa, selain kayak tadi harus manasin motor, jadi bagian pendingin kalian harus cek juga guys. Karena radiator tuh sangat penting buat motor-motor kayak gini juga gitu. Jadi kalian harus bener-bener dicek dulu ya kan, kalau mau perjalanan jauh guys. Radiator dicek guys, airnya untuk penyimpanannya itu aman gak gitu, kurang apa enggak gitu. Kalau kurang ya diisi lagi aja gitu guys. Karena kalau udah panas udah pasti overheat guys gitu. Bahayanya di situ guys, ntar meledak itu radiatornya. Untuk selanjutnya rantai guys. Nah bagian rantai
harus kalian cek guys rantai. Kenapa harus dicek? Karena motor kayak gini udah pasti rodanya gede ya kan, ban gede ya kan, jadi gampang kendor gitu. Jadi harus kalian cek sering-sering dicek guys. Kendor kencengin. Karena pengalaman gua sama motor bebek itu jauh guys. Motor bebek rantainya tuh awet lah. Kalau motor kayak gini tuh waduh, boros guys di rantainya guys, karena banyak gede ya. Jadi cepet kendor gitu guys. Jadi sering-sering lah kalian cek rantainya ya kan. Selain rantai, terus ada lagi guys yang itu rem. Karena dengan motor kayak gini udah pasti bobotnya itu beda ya, lalu jauh lebih berat. Jadi kalian harus cek dulu juga itu bagian pengereman apakah normal, apakah kampas masih tebal ya kan, minyak remnya apakah masih ada gitu. Wah, ada razia parkir liar lagi guys. Jadi bagian minyak remnya itu harus kalian cek juga guys gitu. Pokoknya penting itu bagian pengereman. Soalnya motor-motor kayak gini udah pasti ngerem itu paling utama guys. Karena kan kecepatannya udah beda lagi ya kan. Kecepatan motor ini ya, walau sama motor bebek walaupun sama-sama 100 km per jam itu udah beda guys larinya. Cobain aja kalian kalau nggak percaya. Sama-sama 100 km per jam ya, sama motor bebek udah jauh guys. Walaupun kencengannya sama-sama 100 ya kan. Terus untuk perawatan lainnya itu dari segi firing guys, tentunya ya kan, karena motor 250 cc itu kan banyak motor yang firing, banyak yang non firing juga lah. Untuk motor firing udah pasti itu perawatannya yaitu kebersihan guys. Kenapa? Karena kalau motor-motor firing itu kalau kotor itu tuh di dalamnya tuh udah susah guys. Jadi harus kalian sering-sering juga dibongkar itu firingnya buat ngebersihin bagian dalam guys. Kalau yang motor non firing ya kan enak ya kelihatan, walaupun nggak dibuka juga bodinya, kita bisa ngelap-ngelap mesin ya, bagian mesin gitu. Kalau motor-motor kayak gini waduh, harus kita bongkar dulu guys. Harus kita bongkar dulu buat ngebersihin dalamnya gitu. Wanjay, Ninja 250 cc ini guys. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya guys ya. Gak jauh beda lah dengan motor-motor pada umumnya gitu ya. Walaupun 150 cc, 160 cc, 120 cc ya samalah pada kayak motor umumnya. Cuma kemungkinan kan cuma di biayanya aja ya kan. Untuk perawatan udah pasti di biayanya ya, karena cc besar pasti ya jauh lebih besar juga untuk biaya perawatan kan kayak gitu guys. Tapi untuk dari segi perawatannya samalah. Panasin motor, cek pendingin ya kan, cek rantai, cek pengereman gitu guys. Kita ini lagi ditungguin sama Septi guys di Jalan Fatmawati. Nggak tahu dia udah sampai atau belum guys, soalnya tadi dia jam 1 katanya udah berangkat guys. Kita berangkat jam setengah 2. Tapi kan karena dia jaraknya dari gua aja udah beda setengah jam guys, jadi nggak tahu nih belum udah sampai atau belum.